Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nefrolitialisis. Nah, yang beranggotakan saya sendiri Kenny Kencita, ada Iin Indriani, ada Mailah Biri, Rosania Pradana, Hikmatul Hasanah, dan Jovida Afranisa. Nah, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari nefrolitialisis itu sendiri. Nah, nefrolitiasis ini adalah adanya batu atau kalkulus dalam pelvis renal tersendiri. Pelvis renal itu, nah batu-batu tersebut dibentuk oleh kristalisasi larutan urin. Bisa adanya kalsium aksulat asam urat, kemudian ada kalium fosfat, ada struvit, dan sistin. Nah, ukuran batu tersebut bervariasi, ada yang granular ataupun berbentuk pasir dan juga kerikil. Kemudian ada juga sampai besarnya seperti buah jeruk, sangat besar sekali ya teman-teman. Nah, batu tersebut ataupun batu kerikil itu biasanya dikeluarkan secara spontan, dan juga pria lebih sering terkena penyakit ini daripada wanita. Dikarenakan apa? Karena satu, aktivitas seorang pria ataupun laki-laki itu lebih ekstra ataupun lebih berat daripada perempuan, sehingga mengakibatkan adanya dehidrasi. Dan dengan adanya dehidrasi tersebut, urin ataupun cairan kemih itu menjadi pekat, sehingga resiko besar terjadinya penyumbatan ataupun adanya batu-batu kristal ataupun adanya kerikil tersebut. Nah, yang kedua, hormon perempuan itu bisa menghambat ataupun mencegah terjadinya penyakit batu ginjal. Nah, yang selanjutnya, sistem urinaria ataupun sistem perkemihan pada laki-laki itu sangat sempit. Nah, sempit daripada perempuan, sehingga resiko juga ataupun resiko besar juga terjadinya penyumbatan ataupun penyempitan. Seperti itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya batu ginjal tersebut. Itu ada 2 faktor ya. Yang pertama di sini bisa dilihat faktor dari dalam atau intrinsik, yaitu seperti keturunan, terus usia. Nah, usia ini lebih banyak pada usia 30 sampai 50 tahun. Terus ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini lebih banyak diderita kepada laki-laki daripada perempuan. Nah, untuk yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor dari luar. Nah, di sini ada seperti faktor ekstrinsik itu contohnya seperti geografis, cuaca dan suhu, terus asupan air. Nah, asupan air ini bila jumlah air dalam kadar mineral kalsium pada air yang diminum kurang, nah ini dapat menyebabkan batu ginjal tersebut ya. Terus ada oksalat. Nah, oksalat ini tuh seperti kandungan yang ada di dalam teh, kopi, terus minuman soda dan sayuran berwarna hijau, terutama itu seperti bayam. Nah, ada juga kalsium, itu daging, susu, terus kaldu, terus ada ikan asin. Nah, ada juga untuk pekerjaan ya. Pekerjaan ini bisa menyebabkan juga yang kurang bergerak. Nah, terus ada penyebab lain. Penyebab lain ini seperti infeksi saluran kemih. Ada anatomi dari renalnya sendiri atau ginjal. Nah, untuk ginjal itu memiliki struktur atau bagian-bagian di dalamnya. Di antaranya yaitu ada korteks, kemudian ada medula atau sumsum ginjal, kemudian ada glomerulus, ada pembuluh kapiler, ada arteri ginjal dan vena ginjal, kemudian dilanjut dengan ureter, di mana struktur dari ginjal ini memiliki beberapa fungsi. Nah, untuk glomerulus sendiri itu memiliki fungsi untuk tempat menyaring urin. Kemudian ada pembuluh kapiler, ada arteri ginjal di mana darah kotor itu masuk. Kemudian ada vena ginjal di mana darah yang sudah disaring atau darah bersih itu keluar. Kemudian ada ureter, yaitu
tempat untuk saluran urin yang akan dikeluarkan, seperti itu. Kemudian di glomerulus ini ada yang namanya nefron. Nah, nefron ini adalah tempat di mana batu ginjal itu terjadi. Nah, untuk nefron ini di dalamnya juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu mana nefron ini terdapat beberapa bagian lagi di dalamnya. Yang pertama yaitu darah yang belum disaring ini masuk. Kemudian di nefron itu, di glomerulus ini darah yang belum disaring itu masuk. Nah, kemudian akan terjadi penyaringan di tubulus contortus proximal sendiri, itu memiliki bagian-bagian juga. Nah, ketika darah masuk ke glomerulus, di mana glomerulus tadi adalah tempat untuk penyaringan urin, maka darah itu lanjut ketika sudah masuk ke glomerulus, lanjut lagi masuk ke tubulus contortus proximal. Nah, di tubulus contortus proximal ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti asam amino, garam, glukosa. Kemudian lanjut ke lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini adalah penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Kemudian lanjut lagi, contortus distal ini adalah tempat untuk melepaskan zat-zat yang tidak berguna dari urin itu sendiri. Kemudian lanjut ke tubulus collectivus, di mana terjadi pengumpulan urin atau tempat urin itu dikumpulkan untuk selanjutnya disalurkan ke uretra, seperti itu. Kemudian urin lanjut disalurkan ke uretra. Kemudian setelah itu ada pathway dari nefrolithiasis. Pathway-nya yaitu untuk penyebabnya bisa karena infeksi saluran kemih kronik, kemudian gangguan metabolisme seperti paratiroidisme, kemudian hiperkalsiuria, kemudian bisa juga karena dehidrasi, kemudian ada inflamasi usus juga, kemudian ada masukan vitamin D yang berlebihan yang bisa menyebabkan pengendapan garam mineral dari ginjal itu sendiri. Kemudian bisa terjadi infeksi, juga bisa mengubah pH urin yang tadinya itu asam menjadi basa. Kemudian setelah pengendapan di ginjal itu terjadi, seseorang itu akan mengalami pembentukan batu di ginjalnya atau terjadinya nefrolithiasis itu tadi. Kemudian lanjut bisa mengalami obstruksi atau penyumbatan di ginjalnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah adanya penyumbatan, bisa terjadi inflamasi atau peradangan dari ginjal itu sendiri. Kemudian bisa menyebabkan resiko infeksi. Kemudian terjadi rangsangan terhadap mediator reseptor nyeri yang akan mengalami persepsi nyeri dari seseorang itu. Kemudian bisa menjadi nyeri akut yang akhirnya seseorang itu nanti bisa mengalami intoleransi aktivitas. Kemudian selain dari inflamasi, ketika terjadi obstruksi atau penyumbatan di ginjal, seseorang juga bisa mengalami peningkatan distensi abdomen atau perutnya itu seperti penuh atau kembung, seperti itu. Kemudian bisa menyebabkan anoreksia yang akan menyebabkan outputnya itu berlebihan. Karena outputnya ini berlebihan, bisa menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, kemudian selain inflamasi dan peningkatan distensi abdomen tadi, bisa menyebabkan kurang pengetahuan dari orang tersebut karena kurang informasi terkait dengan penyakit yang dialaminya sekarang, bisa menyebabkan kecemasan. Diagnosa yang mungkin muncul ya. Nah, bisa dilihat di belakang.
Nah, yang pertama itu adanya resiko infeksi. Kenapa terjadi resiko infeksi? Karenanya adanya inflamasi atau peradangan. Nah, setelah itu adanya nyeri akut, yaitu tentang kenapa bisa terjadi nyeri akut, karenanya adanya persepsi nyeri. Nah, terus dari nyeri akut itu sendiri akan mengakibatkan intoleransi aktivitas. Nah, terus setelah itu ada yang keempat itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Nah, dari peningkatan distensi abdomen itu yang mungkin menumpuk, terus terjadinya anoreksia. Nah, anoreksia sendiri itu kan adalah mual dan muntah, ya, tidak mau nafsu makan. Nah, terus dan itu sendiri mengakibatkan adanya juga output yang berlebihan, sehingga keseimbangan dalam tubuh atau nutrisinya itu tidak seimbang. Nah, setelah itu adanya kurangnya pengetahuan, jadi mengakibatkan cemas. Nah, setelah itu adanya komplikasi, ya, di belakang ini. Nah, yang pertama itu adanya sumbatan akibat pecahan batu. Nah, sumbatan akibat pecahan batu itu karena adanya pengendapan urin sehingga menjadi gumpalan batu, ya. Terus adanya infeksi akibat desiminasi partikel batu ginjal atau bakteri akibat obstruksi. Nah, setelah itu adanya kerusakan fungsi ginjal akibat sumbatan yang lama sebelum pengobatan dan pengangkatan batu ginjal. Jadi kerusakan fungsi ginjal akibat seseorang yang terkena nefrolias, kan orang yang mengalami batu ginjal tidak segera untuk diobati, sehingga di situ penyumbatan akan lebih lama. Nah, terusnya adanya hidronefrosis, yaitu hidronefrosis sendiri itu adalah pembengkakan ginjal akibat penumpukan urin. Jadinya ginjal itu, proses itu sendiri adalah pembengkakan ginjal akibat penumpukan urin, di mana urin tidak bisa mengalir dari ginjal ke kandung kemih. Kondisi ini umumnya terjadi pada salah satu ginjal, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada kedua ginjal sekaligus. Penyakit ini bukan penyakit utama, tapi merupakan kondisi sekunder dari penyakit lain. Jadi penata laksanaannya itu ada dua. Yang pertama ada terapi medis simptomatik, bisa dilihat sendiri ya teman-teman di sini, yaitu terapi medis yang berusaha untuk mengeluarkan batu atau melarutkan batu. Batu yang dapat dilarutkan adalah batu asam urat, dilarutkan dengan pelarut silotin. Terapi simptomatik berusaha untuk menghilangkan nyeri. Selain itu dapat diberikan minum yang lebih banyak, sekitar 2000 cc dalam per hari. Yang kedua ada terapi mekanik litotripsi. Pada batu ginjal, litotripsi dilakukan dengan bantuan nefroskopi, berkuatan untuk membawa transkunder melalui sonde ke batu yang ada di ginjal. Cara ini disebut nefrotripsi. Salah satu alternatif tindakan yang paling sering dilakukan adalah SWL, tindakan yang memecahkan batu ginjal dan luar tubuh dengan menggunakan gelombang kejut.